warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bab 4 yaitu IP address dan subnetting. Pada bab kali ini ada beberapa materi yaitu pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan private, classful dan classless addressing, kasus subnetting 1, kasus subnetting 2, kasus subnetting 3, konsep block subnet, IP versi 4 delivery type, dan yang terakhir konsep switch dan router. Oke, kita masuk pada materi yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. IP address sendiri sekarang ada dua versi, yaitu IP versi 4 dan versi 6. Penulisan IP address-nya untuk IPv4 tertulis dalam 4 oktet, yang setiap oktetnya terdiri dari 8 bit, dan jika dijumlahkan total ada 32 bit. Kemudian pada IP versi 6, penulisan IP address-nya tertulis dalam 8 oktet, yang setiap oktetnya terdiri dari 16 bit, dan jika dijumlahkan totalnya 128 bit. Oke, kita lanjut. IP address, private, dan public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asal device kalian terkoneksi ke internet. Alamat IP private biasanya digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Untuk alamat IP private itu dikategorikan menjadi 3 kelas, di mana pada setiap kelasnya sudah didefinisikan ranknya, dari berapa sampai berapa. Jadi kelas ini yang digunakan untuk IP private, dan sebenarnya masih ada kelas D dan E. Akan tetapi kita akan fokus ke 3 kelas ini saja. Yang mana untuk kelas A, ranknya dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Dan untuk kelas B, 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Dan untuk kelas C, itu dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, jika IP-nya itu melebihi batas rank, artinya IP itu sudah bukan IP private lagi, melainkan menjadi IP public. Oke, mari kita lanjut. Classful dan classless. IP address private ialah alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal, sedangkan IP address public ialah alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS Google 8.8.8.8 dan 8844. Dan di sini terdapat kelas-kelas IP yang pertama. Ada kelas A yaitu dari 0 sampai 127 dengan subnet max 255.000. Dan CIDR-nya yaitu 8. Pada kelas B, oktetnya dari 128 sampai 191. Subnet masknya 255.255.0.0. Untuk CIDR-nya yaitu 16. Lanjut kelas C ada 192 sampai 223. Subnet masknya 255.255.255.0. CIDR-nya 24. Nah, IP kelas D dan E ini tidak digunakan karena untuk kelas D biasanya untuk multicasting, sedangkan yang kelas E digunakan hanya untuk penelitian saja. Kemudian di sini juga ada alamat dari IP private yang sudah kita bahas sebelumnya dengan disertakan default subnya.
Selanjutnya, konsep subnetting 1. Untuk melakukan proses subnetting, kita perlu melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, dan IP broadcast, serta range IP yang bisa digunakan. Prefix menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Subnet mask, representasi dari prefix menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. IP network, tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Dan range IP yang bisa digunakan. Oke, di sini ada contoh kasusnya. Terdapat IP private dari kelas A sampai kelas C. Dan ada satu buah ruang lab komputer yang di dalamnya terdapat 12 PC sebagai contohnya. Saya akan menggunakan IP kelas B, yaitu 172.16. Contohnya saya beri 10.x. Kita fokus untuk mencari X dan juga mencari prefixnya terlebih dahulu. Jadi rumus prefix itu 32 kurangi 2 pangkat berapa supaya hasilnya melebihi sedikit dari jumlah PC yang ada dalam satu ruang lab. Jadi kenapa 32? Karena jumlah keseluruhan bit di IPv4 kan 32. Jadi di sini 32. Oke, di sini yang melebihi sedikit kan hasil dari 2 pangkat 4. Maka 32 ini dikurangi 4 dan hasilnya adalah 28. Jadi di sini prefixnya adalah /28. Lalu total IP rumusnya 2 pangkat 32 prefix yaitu 28. Jadi 32 kurang 28 sama dengan 4. Maka 2 pangkat 4 dan hasilnya adalah 16. Jadi total IP-nya adalah 16. Kemudian menentukan subnet max. Rumusnya itu 256 kurangi total IP yaitu 16. Jadi kenapa 256? Karena ini adalah jumlah maksimum dari subnet max yang hasilnya adalah 240. Jadi subnetnya adalah 255.255.255.240. Kemudian IP network ini selalu diawali dengan 0 ya, lalu 16 dan 32. Kemudian IP broadcast ini ditentukan dengan mengurangi angka IP network setelahnya. Dengan angka 1, jadi di sini 16 kurangi 1 itu sama dengan 15, 32 kurangi 1 itu sama dengan 31. Nah, 0 dan 15 ini kita akan menyebutnya dengan blok subnet pertama. Dan 16 dengan 31 ini adalah blok subnet yang kedua. Nah, jadi bisa kita simpulkan dengan menentukan range IP-nya. Di sini saya menentukan dari blok subnet yang pertama. Maka range IP-nya itu bisa kita tentukan dari 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Akan tetapi biasanya yang bisa digunakan itu dari IP 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Jadi jumlah IP yang bisa digunakan oleh PC yang ada di dalam satu ruang lab hanya 14 IP saja. Selanjutnya, kasus subnetting yang kedua. Sebelumnya, kita telah melakukan subnetting pada kelas B yang digunakan 12 PC dalam satu ruang lab. Jadi untuk kasus kali ini, kita akan melakukan subnetting dari kelas A yang akan digunakan 60 PC dalam satu ruang lab. Nah, di sini saya sudah beri contoh IP dari kelas A yaitu 10.1.1.x. Sama seperti sebelumnya, kita fokus untuk mencari X-nya terlebih dahulu dan prefixnya. Di sini prefixnya 32 kurangi 6 ya, karena dari perpangkatan yang lebih sedikit dari 60 ialah 2 pangkat 6, yang hasilnya adalah 64. Nah, di sini 32 dikurangi 6 hasilnya adalah 26, maka prefix di sini /26. Lalu rumus total IP yaitu 2 pangkat 32. Di sini 32 dikurangi 26. Ya, jadi hasilnya 2 pangkat 6. Sama dengan 64. Kemudian menentukan subnet mask-nya, rumusnya sama. 256 dikurangi 64 sama dengan 192.
Maka di sini 255.255.255.192. Lalu IP network di sini selalu diawali dengan 0, kemudian 64, lalu 128 dan 192. Kemudian IP broadcast 64 dikurangi 1 sama dengan 63, 128 dikurangi 1 hasilnya 127, dan 192 dikurangi 1 hasilnya adalah 191. Jadi 0 dan 63 ini blok subnet pertama, 64 dan 127 ini blok subnet yang kedua, serta 128 dan 191 ialah blok subnet yang ketiga. Di sini saya akan mengambil dari blok subnet yang kedua yaitu 64 dan 127. Jadi rank IP-nya ialah 10.1.1.164 sampai 10.1.1.127. Akan tetapi yang bisa digunakan hanya dari IP 20.10.1.1.65 sampai 126. Jadi total IP-nya bisa digunakan hanya 62 IP address. Oke, selanjutnya kasus subnetting yang terakhir. Sekarang saya akan berikan contoh kasus subnetting untuk kelas yang C, yang akan digunakan untuk 100 PC. Di sini saya beri contoh IP-nya 192.168.1.x. Untuk perfectnya 32 kurangi 7 karena 2 pangkat 7 hasilnya 128, lebih sedikit dari jumlah PC yang memerlukan IP. Jadi hasilnya 25, maka prefixnya slice 25. Kemudian total IP-nya 2 pangkat 32, prefixnya 25, jadi 2 pangkat 7, sama dengan 128. Maka di sini 255.255.255.128. Lalu IP networknya dimulai dari 0, 128, dan 256. IP broadcastnya 128 dikurangi 1 jadi 127, dan 256 dikurangi 1 jadi 255. Blok subnet yang pertama adalah 0 dan 127, lalu blok yang kedua adalah 128 dan 255. Di sini saya akan ambil blok subnet yang pertama, maka rank IP-nya menjadi 192.168.1.0 sampai 192.168.1.127. Namun yang bisa digunakan hanya dari 192.168.1.1 sampai 192.168.1 dan 126. Nah, jadi total IP address yang bisa digunakan hanya terdapat 126 IP saja. Kemudian kita akan memahami konsep blok subnet. Jadi IP network, IP broadcast itu diibaratkan seperti ruangan. Tiap blok subnetnya default tidak bisa saling ping atau komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Jadi di sini contohnya terdapat 2 ruangan. Di ruangan ini itu isinya blok subnet yang pertama atau yang 0 dan 31. Lalu yang satunya itu isinya blok subnet yang kedua atau 32 dan 63. Nah, ketika PC di ruang A ingin berkomunikasi dengan PC yang di ruang B, itu tidak akan bisa karena keduanya berbeda blok subnet. Jadi jika mereka ingin berkomunikasi, maka kita perlu menambahkan router yang dapat menghubungkan keduanya, meskipun berbeda blok subnet. Jadi nanti di router kita akan memasukkan blok subnet dari keduanya, yaitu yang ada pada ruangan A dengan blok subnet 0 dan yang ada pada ruangan B dengan blok subnet 32. Maka nanti keduanya akan dapat saling berkomunikasi. Oke, selanjutnya IPv4 delivery type. Di sini ada 3 type, yaitu ada unicast, multicast, dan broadcast. Nah, untuk unicast itu adalah proses pengiriman data tepat diterima oleh satu hal saja, contohnya IP address kelas A, B, C, atau one-to-one communication. Jadi,
Satu host mengirim kepada satu host saja yang telah ditentukan tujuannya. Lalu ada multicast, yaitu proses pengiriman data oleh satu host ke beberapa destinasi yang sudah dikelompokkan tujuannya dalam satu grup. Contohnya IP address kelas D. Lalu terakhir ada broadcast, yaitu proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan yang bisa kita sebut pada satu broadcast. Domain yang sama ataupun blok subnet yang sama. Jadi dari satu host mengirim ke semua tujuan yang sudah dikelompokkan sesuai broadcast domainnya. Jadi dalam satu cakupan itu satu blok subnet ya. Selanjutnya, oke, ini materi yang terakhir, konsep switch dan router. Switch mengkoneksikan perangkat yang satu network, kemudian router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Sebagai contoh, di sini terdapat beberapa komputer. Nah, untuk menghubungkan beberapa komputer tersebut, kita bisa menggunakan yang namanya switch. Jumlah port switch sendiri itu beragam. Ada yang 24, ada yang 48, dan lain sebagainya. Nah, untuk IP address yang ada di kumpulan komputer ini harus menggunakan satu blok subnet yang sama. Semisal di sini dia menggunakan blok subnet yang pertama. Nah, kalau misalkan ada satu blok subnet lagi, seperti pada kumpulan komputer di lab ini, menggunakan blok subnet yang kedua. Maka dari komputer yang berada di lab A, itu kita tidak bisa terhubung dengan komputer yang berada di lab B. Jadi untuk menghubungkan itu, kita memerlukan yang namanya router. Jadi kita akan memasukkan kedua networknya ke dalam router supaya router bisa menghubungkan kedua blok subnet yang berbeda. Oke, sekian saja pada video kali ini. Sekurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at next video.